Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Fadoli dari kelas 11F. Saya sekolah di SMA Negeri 87 Jakarta. Di sini saya akan mewawancarai Bapak siapa Pak namanya? Bapak Hasanuddin. Bapak Hasanuddin selaku RT 005. Saya akan mewawancarai tentang masalah kependudukan di RT 005. Bolehkah saya untuk mewawancari Bapak? Oh iya, silahkan. Oke. Pertanyaan yang pertama ya Pak. Apa saja masalah kependudukan yang paling sering terjadi di lingkungan RT ini dan bagaimana solusi yang sudah dilakukan oleh Bapak untuk masalah ini? Untuk kependudukan biasanya tidak tertib administrasi. Artinya mereka terkadang begitu datang tidak membawa bukti mempunyai kependudukan, misalkan kakak, ya, mereka tidak membawa kakak, tidak punya kakak atau tertinggal di kampung untuk penduduk baru. Kalau penduduk lama biasanya mereka ada yang belum membuat dan lain-lain. Terus bagaimana solusinya tuh Pak? Untuk solusi ya kita memberikan masukan kepada mereka untuk segera bagi yang pendatang yang terus tinggal di wilayah kita suruh mereka untuk ambil melengkapi data pendudukannya, dan bagi mereka yang belum memiliki ya harus membuat. Kita akan bantu cara pembuatannya, artinya kita kasih tahu prosesnya seperti apa. Pertanyaan selanjutnya ya Pak. Apakah Bapak melihat adanya permasalahan rumah yang dihuni oleh terlalu banyak orang dalam satu tempat dan bagaimana? Dan ceritakan Pak. Ya ada contoh dalam satu rumah itu dihuni oleh katakan 5 kepala keluarga. 5 keluarga dengan tiap kepala keluarga beranggotakan 4 orang. Berarti itu sudah agak ribet. Ya karena terlampau padat, mungkin untuk mandinya atau buang air besarnya itu sangat merepotkan. Ya jadi proses bersihnya agak repot. Bersihnya dengan satu sumber tetapi dipakai oleh banyak orang itu agak repot. Ya seperti itu. Kalau misalkan cara permasalahan mengatasinya ya paling saya hanya memberi masukan pembuatan tempat mandinya ditambah ya, atau airnya menggunakan toren supaya ada penyimpanan ya, seperti itu, atau mungkin misah tempat tinggalnya karena sempit ya seperti itu. Mungkin ada dampak negatifnya nggak Pak dari misalnya satu rumah itu tadi dihuni oleh 5 orang, itu ada dampak negatifnya nggak Pak? Bukan 5 orang tapi 5 kepala keluarga. Kepala keluarga ya. Itu pasti ada, yang jelas pasti ada banyak salah paham ya, banyak salah paham karena sering terjadi benturan baik fisik atau mungkin omongan. Fisik misalnya pada saat berjalan lalu lalang di rumah bisa jadi bersenggolan. Terus kemudian kalau omongan bisa jadi pada saat bercengkrama bisa jadi salah paham karena orang terlalu banyak gitu. Pertanyaan selanjutnya ya Pak. Apakah ada masalah anak putus sekolah, kenakalan remaja, atau pengangguran di lingkungan RT 005 ini Pak? Ya tentu untuk pribadi pengurus tidak ada, tapi bagi si yang kebetulan putus sekolah atau mungkin juga pengangguran atau mungkin apa tadi Kenakalan remaja Pak. Jadi orang yang putus sekolah secara tidak langsung akan berdampak negatif. Negatifnya apa? Mereka jadi tidak punya kegiatan ya. Bisa saja akan terbawa kenakalan remaja atau apa ya, itu dengan tidak punya kegiatan. Begitu juga dengan tidak ada kegiatan, berarti mereka pasti
dikhawatirkan ada dampak negatif. Tuh, putus sekolah ya itu nanti akan merugikan dirinya sendiri. Karena apa? Karena dengan tidak memiliki modal dasar dalam hal ini pendidikan, tentunya persaingan di tahun-tahun ke depan itu akan sulit, ya, terutama dalam mencari pekerjaan, hal seperti itu. Pak, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya ya Pak. Apakah ada kerjasama dengan kelurahan atau instansi pemerintah untuk mengatasi masalah semua ini Pak? Kalau kerjasama sih tidak ada, karena kan ini hanya putus sekolah, paling hanya solusinya harus diberikan pendidikan di luar informal, artinya pendidikan program paket, kejar paket, ya. Tapi kalau misalkan bantuan ya tidak ada. Tapi kalau informasi atau masukan-masukan ya tentunya ada. Masih orang yang putus sekolah, tapi kan tidak mendapatkan bantuan, hanya solusinya seperti itu. Dari pemerintah ada bentuknya yang judulnya KJP untuk orang yang sudah artinya dalam masa sekolah, tentunya dengan persyaratan-persyaratan tertentu baru bisa mendapatkan KJP. Itu tidak seluruhnya warga Jakarta mendapatkan bantuan berupa KJP bagi anak sekolah, tidak seluruhnya, tetapi hanya tertentu yang memenuhi syarat untuk mendapatkan KJP. Artinya orang yang tidak mampu, pekerjaannya tidak tetap, terus kemudian rumahnya juga tidak layak huni, nah itu yang berhak mendapatkan bantuan KJP. Itu ya, saya rasa itu seperti itu. Dan selanjutnya ya Pak, apa harapan Bapak ke depannya agar lingkungan RT 005 ini menjadi lebih tentram dan nyaman untuk semua warga Pak? Kalau itu ya semua pengurus pasti mengharapkan seperti itu, tetapi pada intinya kembali pada anggota masyarakat sendiri, warga sendiri gitu. Artinya warga mau nggak gitu untuk diajak membuat suasana nyaman di wilayahnya. Ya, contoh ada dah, ya kalau saya ajak misalnya, tolong dah lu jangan nongkrong sampai malam, bersedia nggak? Nah, kan seperti itu. Nah, kembali kepada warganya. Kalau misalkan warganya, ya ayo kita dengan kesadaran hati, dengan kemauan sendiri, sama-sama kita menjaga lingkungan kita. Minimal kita tidak begadang, minimal kita tidak membuat gaduh, ya kan? Nah, kemudian juga orang tuanya juga akan mengikuti, ya seperti itu. Mungkin bisa tercipta tuh. Jadi kembali dari kemauan hati para warga. Nah, sebagai pengurus dia berusaha untuk menciptakan itu. Tapi kalau warganya tidak ada kesadaran diri ya tidak bisa juga. Terima kasih ya Pak. Cukup sekian wawancara saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.